Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Siswan Sinema? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di Siswan Sinema kali ini kita akan membahas sebuah cerita film yang berjudul Samsi The Legend of the Ring. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dilatih seni membunuh oleh ayahnya. Namun ia berontak dan menyamar jadi tukang parkir, di mana pekerjaan itu lebih ia senangi ketimbang dia menjadi pembunuh. Dan takdir pun tidak dapat dipungkiri, dan akhirnya ia harus membawa kekuatan besar hingga bertarung bersama Dewa Naga Air untuk membuktikan kepantasannya mendapatkan kesaktian dewa dari 10 gelar legendaris. Daripada kita penasaran, langsung saja kita simak yuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan legend 10 cincin sakti berkekuatan dewa yang dimiliki oleh seorang jenderal perang bernama Wenwu. Rumor beredar bahwa beberapa cincin ia temukan di kawah gunung dan beberapa lainnya ia curi secara paksa. Pada intinya, sekarang Wenwu telah memiliki 10 cincin yang memberinya kekuatan dewa. Dan sayangnya hal itu ia gunakan untuk memuaskan hasrat. Dalam perjalanan hidup abadinya, Wenwu telah membangun organisasi tersembunyi yang dinamakan Pasukan 10 Cincin yang bergerak bebas. Semuanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Ribuan tahun telah ia lalui hingga telah tiba pada titik di mana Wenwu sudah bosan dengan kekuasaan pada dunia, dan terlihat oleh karena itu ia menunjukkan sebuah peta kuno pada pengawalnya dan berencana untuk mencari sebuah legenda desa misteri. Tanpa waktu lama ia menuju desa tersebut, dan saat di hutan bambu menuju gerbang desa Paloh, mereka secara misterius dikacaukan jalurnya oleh hutan tersebut, hingga mobil pun terjatuh ke jurang yang menyisakan Wenwu selamat berkat 10 cincinnya. Karena merasa paling kuat, ia pun melanjutkan perjalanan hingga akhir sampai ke sebuah area kecil yang dijaga oleh wanita misterius bernama Yingli. Tanpa basa-basi, Wenwu langsung bertanya di mana pintu masuk menuju desa Talo. Tapi saat itu juga ia ditolak karena Wenwu dinilai tak pantas masuk ke sana. Dengan demikian, tak ada pilihan lain selain bertarung. Saat mengalami kekalahan pertama itulah Wenwu mulai sadar kehebatan penduduk desa Talo. Tapi tak hanya itu, Wenwu pun mulai jatuh cinta pada Yingli. Demi membuktikan cintanya, mereka berdua termasuk Yingli terpaksa meninggalkan desa Talo, sekaligus mengembalikan kekuatannya. Hal itu juga dilakukan oleh Wenwu yang mempunyai 10 cincinnya. Singkat cerita, mereka berdua memiliki 2 orang anak yang bernama Xingqi dan Xiangling. Keduanya diberikan kenangan sebuah liontin giok dari Yingli. Karena Yingli memang pada akhirnya bukanlah makhluk abadi seperti Wenwu, dan akhirnya Yingli pun meninggal, dan penyebabnya pun sangat mengesalkan Wenwu. Karena saat Wenwu sudah taubat dari memakai 10 cincin dan membubarkan pasukannya, ternyata di saat damai itulah para musuh berani datang ke markas. Dan apesnya saat itu Wenwu sedang turun gunung untuk mencari bahan makanan. Berakibat sang istri meninggal dikeroyok musuh-musuh Wenwu. Setelah itulah Wenwu yang sangat mencintai mulai kehilangan arah dan kembali menggunakan 10 cincinnya untuk membalaskan dendam, membangun kembali lagi organisasi 10 cincinnya, dan berambisi untuk menemukan letak desa Talo.
Tapi tak hanya itu, dari situlah Wunwu mulai melatih sang anak yang bernama Shang-Chi seni bela diri dan disiplin dan juga keras. Dan pada akhirnya berganti tahun demi tahun dan berhingga lalu akhirnya Shang-Chi dapat menguasai bela diri dengan baik di usianya yang masih 14 tahun. Begitupun dengan adiknya yang walaupun tak dilatih dengan inisiatif ternyata sangat berbakat. Setelah berlatih secara otodidak, adiknya pun mengalami perkembangan pesat. Sebagai ahli bela diri, Wunwu pun akhirnya percaya diri mengarahkan putranya Shang-Chi untuk menjalankan misi organisasinya yang tentu saja untuk membunuh orang demi kekuasaan dan balas dendam. Sebelum berangkat, Xialing dan adiknya ingin mengikuti kakaknya karena memang sang ayah tak hangat seperti dulu setelah ibunya meninggal. Namun Shang-Chi melarang Xialing ikut karena misi ini berbahaya dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Dan singkat cerita, beberapa tahun berlalu dengan cepat dan kini Shang-Chi telah dewasa dan hidup di Amerika dengan menjalani rutinitasnya sebagai petugas parkir bersama sahabatnya karibnya yang bernama Katie. Nah, di sini film juga menjelaskan bahwa Shang-Chi ternyata kabur dari misi pembunuhan pertamanya karena memang ia tak ingin melakukan hal tersebut. Sekaligus Shang-Chi berarti melanggar janji pada adiknya. Hari-hari dijalani Shang-Chi dan Katie dengan seru dan normal sebagai karyawan hingga pada akhirnya saat naik bus bersamaan, tiba-tiba seorang laki-laki menegur sambil meminta paksa liontin giok yang dimiliki Shang-Chi. Dan Katie pun panik karena yang ia tahu Shang-Chi adalah sahabat baik yang tak bisa berkelahi, dan tapi nyatanya Who are you? sayangnya ketika keadaan genting usai, ternyata kalung giok Shang-Chi berhasil direbut oleh musuh berbadan besar yang langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Katie pun terus bertanya-tanya ada apa sebenarnya, hingga sampailah di tempat tinggal Shang-Chi. Lalu Shang-Chi menjelaskan bahwa musuh yang barusan adalah utusan ayahnya. Dan beberapa hari lalu ia mendapatkan kartu pos dari Xiangling beserta alamat adiknya. Walaupun sulit dipercaya, tapi Shang-Chi yakin kartu pos tersebut memang berasal dari adiknya yang sekarang berada dalam bahaya karena adiknya pun memiliki kalung giok yang sama. Tanpa buang waktu, Shang-Chi pun berangkat ke alamat adiknya berada di Makau. Katie pun memaksa untuk ikut bersamanya. Singkat waktu, keduanya pun sampai di Makau, memasuki gedung dan menaiki lift. Di sana Shang-Chi diminta tanda tangan yang katanya sebagai tamu undangan. Setelah keluar dari lift, keduanya bingung karena ternyata alamat yang diberikan adiknya adalah sebuah gedung yang berisi bisnis arena pertarungan. Dan isinya, Shang-Chi pun barusan mendatangi sebuah pernyataan yang setuju untuk bertarung di arena. Shang-Chi pun ditunjukkan arena utama yang akan jadi tempatnya bertarung, dan di sana ternyata sedang ada pertarungan dari salah satu teman Dr. Strong alias Wong yang dengan mudah mengalahkan musuhnya dengan teknik ruang dan waktu. Tanpa waktu lama, sekarang tibalah giliran Shang-Chi untuk bertarung, dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri alias Xiangling yang kini telah dewasa. Di situ Xiangling nampak kesal dan marah karena dirinya merasa dibohongi saat Shang-Chi dulu berkata akan kembali, tapi Shang-Chi pun tak kembali menemui adiknya. Pertarungan terlihat berat sebelah karena Shang-Chi menahan diri yang akhirnya membuat kalah telak. Setelah itu Shang-Chi dibawa ke ruangan besar dan terkejutlah karena ternyata Xiangling adalah penguasa bisnis pertarungan di gedung ini.
Xiangling pun menceritakan kejadian di mana intinya dia kabur saat umur 16 tahun karena sudah tidak ketahan dengan ayahnya yang makin terobsesi dengan kekuasaan. Xiangling yang cekatan dan cerdas kala itu menemukan terowongan rahasia hingga bisa kabur dari markas ayahnya. Dan singkat cerita, dengan berbekal kungfunya, Xiangling semakin tidak terasa dalam hitungan tahun ia bisa memiliki bisnis di Makau. Di dalam gedung ini ia pun memiliki anak buah di mana-mana hingga dapat mengetahui di mana Shang-Chi berada. Saat asik mengobrol, yang ditakutkan pun terjadi. Pasukan 10 cincin datang menyerang untuk merebut liontin giok yang ada pada Xiangling. Akhirnya bos pun menampakkan diri alias ayahnya Shang-Chi. Saat itu juga Xiangling tiba-tiba terdiam melihat ayahnya, yang langsung mendekat dan menyatakan ayahnya rindu dengan mereka sekaligus mengajak mereka kembali untuk pulang. Setelah menempuh perjalanan dengan helikopter, para pasukan di markas pun menyambut kedatangan mereka dengan hormat, dan malam harinya setelah dinner bersama, sang ayah mengungkapkan hal yang sulit dipercaya oleh kedua anaknya, yaitu Wenwu yakin kalau istrinya masih hidup dan terkurung di balik gerbang raksasa yang ada di desa Talo. Karena hampir setiap malam ia mendengar bisikan mirip suara istrinya meminta tolong diselamatkan dari kurungan penduduk desa Talo. Kedua anaknya pun berusaha menjelaskan fakta kalau ibu sudah meninggal, tapi Wenwu mengejutkan hal ajaib. Ternyata tujuan dirinya yang mengambil 2 liontin giok adalah untuk menemukan jalan menuju desa Talo dengan menancapkannya pada patung pahatan naga kayu misterius. Wenwu mengetahui setelah mengumpulkan semua informasi selama Shang-Chi dan Xiangling kabur, dari situ terlihat jelas jalur mana yang harus ditempuh untuk memasuki desa Talo yang hanya terbuka setahun sekali di waktu tertentu. Untuk waktunya, rupanya Wenwu telah mengetahui gua jalur suci akan dibuka 3 hari lagi, sedangkan rutenya baru saja ia lihat dengan jelas melalui peta sihir air barusan. Wenwu pun menjelaskan pada kedua anaknya jika desa Talo membebaskan ibu mereka atau istrinya, maka akan langsung dibakar semuanya. Shang-Chi pun tak setuju dan berontak, tapi Wenwu dengan cepat menjatuhkannya, begitupun dengan Xiangling yang tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya mereka semua dikurung di dalam kamar bawah tanah. Di sana mereka hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba terdengar suara orang sedang mengamuk yang ternyata berasal dari kamar sebelah yang diisi oleh seorang aktor terkenal bernama Trafford. Setelah mengobrol, ternyata Trafford diculik untuk menghibur anak buahnya dengan akting dan dramanya yang memukau. Selama di sana, Trafford rupanya menjalani persahabatan dengan seekor hewan sihir dari desa Talo yang kebetulan tersesat keluar dari desa, lalu ia berhasil dibawa oleh Wenwu. Saat berpetualang melakukan pencarian di sekitar hutan sihir, pertama kali melakukan pencarian mereka kesusahan untuk berkomunikasi. Uniknya lagi hanya Trafford yang dapat berkomunikasi dengan hewan tersebut yang dinamai Morris. Tanpa waktu lama, Morris mengatakan pada Trafford bahwa ia mengenal Shang-Chi karena merasakan darah keturunan dari desa Talo dalam dirinya. Trafford menerjemahkan bahwa saat ini Mori sedang mendekat dan memohon untuk diantar pulang oleh Shang-Chi ke desa Talo. Bertepatan dengan itu, Xiangling pun berhasil menemukan kembali jalur terowongan tempat ia kabur dahulu, dan dengan demikian rencana menuju desa Talo pun langsung mereka jalankan sebelum sang ayah tiba. Singkat cerita, sampailah mereka di pintu masuk hutan sihir dengan dipandu oleh Morris, dan labirin hidup pun mereka lalui dengan menegangkan.
Setelah berbelok-belok ke sana kemari mengikuti arahan Morris dan hampir dikurung oleh pepohonan, dan pada akhirnya mereka berhasil sampai dengan selamat. Semua takjub melihat keindahan hewan-hewan sihir yang banyak jenisnya. Tanpa waktu lama mereka pun sampai di area pemukiman dan langsung disambut ramah oleh salah satu guru. Tapi untungnya datanglah seorang bibi alias adik dari ibu kandung mereka yang menyambut dengan hangat. Karena rupanya Yang Li telah berpesan sebelum meninggalkan desa bahwa kelak nanti anak-anaknya akan menemukan desa Talo. Pakaian perang pun akan disiapkan untuk mereka berdua. Setelah itu sambil mengobrol, Shang-Chi juga memberitahu bahwa ayahnya akan kesini 3 hari untuk menyelamatkan ibu mereka yang dikurung oleh penduduk Talo di dalam raksasa. Bibi pun akhirnya menjelaskan semuanya bahwa di balik gerbang raksasa tersebut bukanlah berisi ibu mereka, melainkan seekor naga kegelapan dari dimensi lain yang berencana menghancurkan bumi. Para leluhur desa Talo berusaha menahan iblis tersebut, namun hampir kalah. Untungnya datang dewa naga air yang membantu hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan manusia dari naga iblis penghisap roh. Dengan menguranginya di dalam gerbang kegelapan raksasa itu, semua telah dilakukan oleh para pendahulu desa Talo. Nah, perihal suara yang didengar oleh sang ayah itu bukanlah berasal dari sang istri, melainkan suara kegelapan yang sangat sensitif terhadap kekuatan 10 cincin. Karena mereka tahu hanya dengan kekuatan dari 10 cincinlah gerbang tersebut dapat terbongkar. Sebelum berhadapan dengan sang ayah, mereka berdua pun berlatih, termasuk sang sahabat alias Katie. Dan Xiang Ling seperti biasa berlatih seorang diri dari senjata khusus sisip naga yang diberikan oleh sang bibi. Sementara Shang-Chi dilatih langsung oleh sang bibi dengan jurus-jurus yang dahulu pernah dilakukan oleh ibunya untuk mengalahkan kekuatan 10 cincin sang ayah. Sedangkan Katie bergabung ke dalam pasukan pemanah dan memulai latihannya dengan baik. Nah, pada akhirnya datanglah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu sang ayah datang dengan iring-iringan pasukannya. Tanpa basa-basi, Wenwu segera mengutarakan keinginannya untuk membebaskan sang istri dari gerbang kegelapan. Tentunya Shang-Chi dan sang bibi telah menjelaskan bahwa Wenwu tertipu oleh bisikan kegelapan. Tapi di situ Wenwu semakin tak percaya dan langsung memulai untuk bertempuran. Di tengah pertarungan, Wenwu pergi terburu-buru menuju gerbang kegelapan, namun dihadang oleh anaknya yaitu Shang-Chi. Wenwu tanpa buang-buang waktu langsung mengerahkan kekuatan 10 cincinnya untuk menjebol gerbang raksasa dan harapan dapat menyelamatkan istrinya. Tapi sayangnya tanpa ia sadari, satu persatu anak naga iblis mulai keluar untuk menghisap roh para penduduk yang nantinya akan dibawa kembali untuk diberikan pada sang iblis naga raksasa. Dengan kehadiran anak-anak naga iblis dan senjata dari dunia biasa yang tak bisa dipakai, akhirnya kedua kubu yang bermusuhan memutuskan untuk bertarung bersama. Semua senjata diganti dengan senjata khas desa Talo yang dibuat dari sisik naga dan dalam waktu singkat dapat menghancurkan anak naga iblis dengan mudah.
Sementara itu, Shang-Chi dalam tenggelamnya terlihat pasrah. Namun saat itulah Dewa Naga Air merasakan kekuatan besar yang belum keluar dari diri Shang-Chi dan mengakui kepantasan Shang-Chi dan datang memberi aura kehidupan sekaligus menyelamatkannya. Walaupun sedih karena ayahnya tiada, Shang-Chi tetap harus melanjutkan pertarungan dengan bantuan Dewa Naga Air. Dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan, dan semua penduduk memberi penghormatan pada petarung yang gugur dalam peperangan. Hingga singkat cerita, Shang-Chi dan Katie kembali ke dunianya untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi saat itu secara mengejutkan, Wong datang dengan kekuatan ruang waktunya untuk menjemput Shang-Chi dan Katie, yang diiringi dengan kebingungan orang-orang di sekitarnya. Di markas Wong, akhirnya Shang-Chi dan Katie bertemu dengan Kapten Marvel alias Dr. Bruce Banner yang membahas tentang keanehan 10 cincin saktinya sekarang berada pada Shang-Chi. Keanehannya adalah cincin-cincin tersebut saat menyebarkan sinyal entah kemana seolah memanggil sesuatu dari dimensi lain. Wong juga mengingatkan pada Shang-Chi bahwa petualangan baru saja dimulai dan film pun selesai. Sampai di situ, lalu menuju kepada sang adik Shang-Chi alias Yang Ling yang kini justru kembali menghidupkan markas pasukan 10 cincinnya dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Hingga tiba-tiba film pun berakhir.